Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali berjumpa kembali dengan saya, Apoteker Hendrik, yang insya Allah pada hari ini saya akan mencoba memaparkan sedikit materi tentang penyakit saluran pencernaan. Dalam hal ini saya akan membahas tentang sakit mah dan pengobatannya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai materinya. Sebelumnya coba Anda sekalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah di antara Anda semua pernah dengar obat yang namanya Promah? Anda tahu ini obat apa? Atau pernahkah Anda melihat obat atau mendengar obat namanya Milanta? Anda juga tahu apa obat ini? Yes, benar. Ini obat mah ya. Nah, kenapa sih ya di Indonesia ya dikenal istilah dengan sakit mah? Mari kita pelajari ya apa itu sakit mah. Kalau melihat gambar, kira-kira orang yang mengalami sakit mah ditunjukkan oleh gambar nomor berapa ya? Ada gambar nomor 1 menunjukkan seorang laki-laki memegang perutnya dan dia berkata, oh, atau ada gambar nomor 2 yang ditunjukkan oleh seorang anak laki-laki yang sedang mengedan sampai sekuat tenaga ya, lihat wajahnya sampai memerah. Kemudian gambar yang ketiga menunjukkan adanya seorang perempuan atau gadis ya yang sedang mengompres perutnya dengan menggunakan warm water jar ya, atau buli-buli supaya nyaman. Nah, kira-kira sakitnya apa ya ketiga orang ini? Kira-kira kalau orang mengalami sakit mah, sakitnya yang mana nih? Kalau saya pribadi sepertinya sakit mah lebih terlihat di nomor 1 ya. Kemungkinan besarnya di situ. Walaupun yang namanya sakit perut tidak mesti sakit mah ya. Oke. Baik, jadi akhirnya saya tahu ya bahwa hari ini kita akan mencoba sedikit membahas tentang sakit mah dan pengobatannya. Jadi kita hari ini akan membahas obat-obat yang tadi itu, Promah atau Milanta, dan juga obat-obat lainnya yang sering dipergunakan dalam pengobatan mah. Kenapa sih di Indonesia yang namanya sakit lambung itu disebutnya sakit mah? Padahal kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada itu kata yang bernama mah. Ternyata setelah ditelusuri, asal-usul kata mah ternyata berasal dari bahasa Belanda, yaitu berasal dari kata demah yang artinya lambung. Jadi kalau orang Indonesia mengatakan sakit mah, berarti dia menyebutkan bahwa dia sedang mengalami sakit lambung. Kalau saya pribadi, saya lebih senang menyebutnya dengan gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan khususnya di lambung. Tapi silahkan saja yang mana yang lebih mudah dipahami silahkan digunakan ya. Itu asal-asal kata mah. Kemudian pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan dasar kalau kita berbicara sakit mah adalah kenapa bisa terjadi sakit mah? Kok bisa gitu ya? Nah, sebetulnya dalam kondisi normal lambung kita akan bekerja sebagaimana mestinya. Tugas dari lambung adalah melumatkan makanan supaya nanti sari-sarinya lebih mudah diserap oleh usus. Ya, untuk melumatkan itu maka asam lambung akan mengeluarkan suatu zat ya yang berfungsi untuk melumatkan makanan tadi yang dikenal dengan HCl atau asam lambung. Nah, masalah muncul ketika asam lambungnya meningkat melebihi batas kebutuhan atau berlebihan. Kenapa bisa berlebihan? Sebagai salah satu contoh, kita mengkonsumsi makanan yang sulit dicerna. Contohnya makanan-makanan instan, makanan-makanan yang tinggi akan lemak, makanan junk food, itu agak susah untuk dilumatkan. Sehingga lambung kita meningkatkan kinerjanya dengan cara meningkatkan jumlah asam lambungnya. Jumlah asam lambung yang terus meningkat sebetulnya ya mungkin pada awal-awalnya masih bisa ditahan oleh lambung kita. Karena lambung kita memiliki keistimewaan, yaitu dia mampu melindungi dirinya terhadap kuatnya asam lambung. Tetapi jika ini berlangsung terus-menerus, maka lama-kelamaan dinding lambung kita akan rusak juga. Pada akhirnya akan menyebabkan iritasi pada lambung, bahkan luka sampai mengalami pendarahan.
Nah, ketika terjadi pendarahan, ciri utama yang paling mudah dikenali adalah BAB-nya berwarna hitam atau gelap atau juga muntah darah segar. Itu salah satu indikasi lambung mengalami pendarahan. Kemudian penyebab mah, kenapa sih kita bisa mengalami sakit mah? Penyebabnya apa? Penyebab utamanya jelas, pola hidup tidak sehat. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, terlalu banyak makan makanan pedas, terlalu banyak makan makanan junk food, terlalu banyak memakan makanan yang mengandung lemak, minuman bersoda, kopi, teh, ya, kita tidak bisa menjaga itu. Atau juga ada juga penyebab lain, yang paling utama adalah stres. Ya, ternyata stres adalah pemicu utama sakit lambung atau sakit mah yang memicu peningkatan asam lambung. Atau makan tidak teratur, tidak sesuai dengan jadwal, tidak disiplin. Atau juga merokok. Ini juga rokok ya, sudah ditegaskan berkali-kali bahwa yang namanya rokok adalah isinya racun semua. Dan yang terakhir, penyebab mah adalah kebiasaan-kebiasaan kita nih di masa sekarang. Seperti, ayo, siapa yang tidak senang dengan makanan pedas? Siapa yang tidak senang dengan kopi? Dan yang paling utama, akhir-akhir ini kita sering mengkonsumsi junk food ya. Oke? Nah, selanjutnya bagaimana cara mengobati sakit mah? Atau pengobatannya bagaimana? Kunci utama adalah penerapan pola hidup sehat ya. Dan yang kedua, hindari penyebabnya kalau kita tidak mau mengalami gangguan lambung. Kesimpulannya apa sih? Ya sebetulnya yang namanya sakit mah atau sakit lambung memang ya lambung kita bekerja sangat keras tiap harinya ya. Dia mengkonsumsi apapun makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap harinya. Mau itu yang baik, mau itu yang buruk atau racun sekalipun. Jadi dia adalah alat organ yang paling sibuk setiap harinya ya. Maka dari itu kita harus mencintai lambung kita. Bantu tugas lambung kita dengan cara menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua, cobalah untuk makan makanan yang mudah dicerna. Usahakan sayur-sayuran, buah-buahan, atau yang banyak mengandung serat. Yang ketiga, bantu lambung kita ya. Tugasnya supaya lebih mudah dengan cara mengunyah makanan kita paling tidak 32 kali supaya nanti mudah dicerna ya. Kemudian yang terakhir, biarkan lambung kita sejenak beristirahat dengan cara melaksanakan puasa. Ingat ya, lambung adalah aset berharga kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.